Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah semua. Bagaimana kabar hari ini? Kalau ditanya kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anak, di pagi yang cerah dan penuh berkah ini berjumpa kembali bersama Pak Rohman dalam mata pelajaran PAI. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu dengan tema yang berjudul Aku Cinta Al-Quran, dengan subtema pesan Quran surat Al-Fatihah atau isi kandungan Quran surat Al-Fatihah. Nah, anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama, dengan harapan semoga kita semua dimudahkan dalam belajar serta ilmu yang kita peroleh dijadikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Berdoa bersama dengan Pak Rohman, posisi tangan menengadah semua. Ikuti bacaan doa Pak Rohman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak, kita masuk pada pembelajaran kita. Yang pertama yang perlu anak-anak ketahui adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu memahami pesan-pesan pokok dalam Quran surat Al-Fatihah. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, coba kita bersama-sama ya mengulang tepuk Al-Fatihah untuk mengingat materi yang ada pada Quran surat Al-Fatihah bersama-sama dengan Pak Guru ya. Tepuk Al-Fatihah, surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, itu tepuk Al-Fatihah. Nanti diulang-ulang terus ya. Baik anak-anak, kita masuk pada pokok materi kita. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Fatihah beserta artinya atau terjemahnya dan isi kandungannya. Baik, Pak Guru mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Baik, coba kita artikan per ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan atau hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan juga bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu arti terjemah Quran surat Al-Fatihah. Nah, anak-anak, baik, mari kita masuk pada pesan-pesan pokok dalam Quran surat Al-Fatihah. Isi kandungan atau pesan baik dalam surat Al-Fatihah itu apa saja? Yang pertama, perintah untuk membaca basmalah sebelum memulai pekerjaan. Ya, setiap kita mau memulai pekerjaan harus membaca basmalah terlebih dahulu. Dalam hadis Nabi disebutkan, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka ia akan terputus dari keberkahan atau dari pahala. Oleh karena itu, setiap kita memulai aktivitas, memulai pekerjaan harus membaca dengan basmalah. Bunyi basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pesan Quran surat Al-Fatihah yang kedua, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, mengasihi manusia dengan memberikan kenikmatan, memberikan rizki di dunia, baik itu orang Islam, baik itu orang non-Islam, kepada hewan, kepada tumbuhan, semuanya. Dan Allah Maha Penyayang, menyayangi bagi mereka yang beriman dan beramal soleh di akhirat, kelak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pesan Quran surat Al-Fatihah selanjutnya adalah segala puji bagi Allah. Ya, semua puji-pujian itu milik Allah. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada manusia. Jika ada orang yang memuji sama orang lain, itu hakikatnya ya kembali kepada Allah. Pujian tersebut kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat, pesan Quran surah Al-Fatihah adalah Allah yang merajai hari kiamat. Besok ketika orang-orang dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar, ditanya, siapa yang merajai kalian? Maka Allah akan dengan lantang menjawab, aku adalah raja kalian. Nah, yang merajai hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum, siapa raja kalian hari ini? Ya, kata Allah. Kemudian yang kelima, pesan Quran surat Al-Fatihah selanjutnya adalah kita menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Orang yang menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah disebut mukmin. Kebalikannya, yang tidak menyembah dan tidak memohon pertolongan kepada Allah, yang menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah disebut musyrik, artinya menyekutukan Allah. Kemudian yang keenam, pesan Quran surah Al-Fatihah adalah Allah yang memberi petunjuk dan memberi kenikmatan kepada manusia. Ya, yang memberi hidayah, memberikan kenikmatan, memberikan rizki, ya, kecukupan rizki kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Quran surat Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya, manfaat membaca Al-Quran. Ya, kemarin kita sudah mempelajari cara melafalkan Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran. Manfaatnya membaca itu apa? Yang pertama, mendapatkan pahala. Setiap huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Kita belajar Quran surah Al-Fatihah, hurufnya banyak sekali. Tinggal dikalikan 10 saja. Satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Bayangkan banyak sekali pahala yang kita peroleh. Yang kedua, hati menjadi tentram, menjadi tenang, tidak gundah, tidak risau, tidak galau. Kemudian yang ketiga, dicintai Allah dan disayang orang tua. Siapa yang membaca Quran akan dicintai Allah.
dan orang tua akan menyayangi kita. Ya. Kemudian yang keempat, manfaat membaca Quran selanjutnya adalah selamat di dunia dan di akhirat. Kelak, Al-Quran akan menjadi penolong kita besok di hari kiamat dan akan menyelamatkan kita semuanya. Kemudian yang kelima, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau membiasakan baca Quran akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sampai di sini dulu bisa dipahami? Fahim tuh? Alhamdulillah fahim. Nah, baik anak-anak. Sebagai evaluasi, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan hari ini. Apa tugasnya? Yaitu membaca pesan surat Al-Fatihah dan manfaat membaca Al-Quran. Ini nanti ya di video. Videonya hanya berisikan tentang membaca saja. Membaca pesan Quran surat Al-Fatihah dan manfaat membaca Al-Quran. Ya, bisa dicatat dulu di buku ya. Tadi materi yang dijelaskan Pak Guru, atau anak-anak bisa langsung buka di LKS-nya ya. Di LKS bisa dibuka langsung di halaman 20 ya, halaman 20. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan Pak Guru bermanfaat serta ilmu yang diperoleh dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, terakhir pesan Pak Guru, selamat belajar, selalu jaga kesehatannya ya. Jangan lupa belajar sholat. Anak kelas 1 harus mulai belajar sholat. Dan jangan lupa mengaji di TPQ, di rumah, dan dimanapun. Dan juga membantu orang tuanya di rumah ya, sebisanya. Cukup sekian dari Pak Guru. Ihdinas siratal mustaqim. Syukron wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.